Kalau di UI atau di UGM, bayangkan kalau fakultas kedokteran diganti namanya menjadi fakultas pertabiban. Emangnya dokter mau terima itu? Atau fakultas ekonomi jadi fakultas dagang gitu. Pasti mereka akan menolak. IB, dokter itu ikatan dokter besar pasti akan protes besar, menolak. Kalau bisa perang saudara. Tapi HISKI, Himpunan Sarjana Ilmu Kesehatan Indonesia, diam saja. Memangnya ada ilmu budaya? Budaya kan bukan ilmu. Ilmu itu ya tadi, sastra itu ilmu. Makanya ada sarjana sastra, ada sarjana budaya. Budayawan ada, banyak kali di Jawa budayawan. Kadang-kadang jadi buayawan. Kan? Nah, kalau ilmu budaya dilihat ternyata ini kan terjemahan yang salah dari istilah bahasa Inggris cultural studies. Itu studi budaya, studi kajian budaya maksudnya. Ini masih studi, ini bukan ilmu, ini kajian. Ini bukan ilmu ini, nggak ada ilmu budaya. Nah, itulah kacaunya itu. Dan orang-orang kayak ginilah yang buat kurikulum untuk yang ajarkan di sekolah. Lalu saya campakkan juga ini. Sembarangan. Dia ganti-ganti dari dulu nih. Fakultas sastra dulu humaniora, apa segala macam, suka-suka mereka aja. Tapi cuma ini aja. Fakultas teknik apa diganti jadi fakultas pertukangan? Nggak pernah. Nah, kenapa sastra terus gitu? Tadi kan nggak dianggap, diremehin betul. Dan orang-orang di dalam yang para parasit ini, para profesor yang digaji puluhan juta, ini diem saja kalau parasit. Bayangkan itu dunia akademis. Iya, kiri kali. Makanya jadi pengacara itu semua kayak ke Scotland tuh. Cincinnya aja berat kali, gini-gini deh jalan. Nah, kalau tadi masalah karya siapa yang harus diajarkan itu harus akan kontekstual secara budaya dan tempat ya. Untuk di sini, ya harus orang dari sini memang nggak dapat banyak kali sastrawan dari sini kan. Ada Sanu Sipani, ada adiknya Armin, banyak sekali. Itu yang diajarkan, ini kan budaya sini. Yang maksudnya harus masuk untuk kurikulum di sekolah-sekolah di sini, Tapanuli Selatan. Di samping nanti ada yang nasional, misalnya kayak Pramudi Anantatur, ada mana itu. Terusnya begitu kan, masa anak didik di Tapanuli Selatan tahu sastrawan di Jawa, tapi dia nggak tahu Sanus Pane, Armin Pane, Iwan Simatu, bangsa siapa gitu. Nah, itu bukan kesalahan mereka, kesalahan pembuat kurikulum kan. Ini, soalnya kalian guru-guru dong demo, kami menolak begitu. Wah kayaknya ini orang guru ini kurang belajar apa ini, Marxisme. Kan ini ya, harusnya ya, kalau orang di Tanah Batak, ya mereka juga harus mempelajari sastra-sastra dari Tanah Batak. Di samping yang nasional kan gitu. Yang nasional itu maksudnya memang kalau dilihat itu penting untuk kebutuhan suku mana aja, daerah mana aja, kayak Karya Pramudi Anantatur, Halil Anwar, Rendra gitu kan. Tapi harus ada porsinya ya dari daerah. Apalagi kita Sumatera Utara. Lebih dasar kita. Sumbangan kita ke sastra Indonesia itu gila-gilaan. Tadi kan sudah disebut tuh. Novelis pertama Balai Pustaka itu Siregar. Lotung ini mendasar. Ya kan? Lewatkan aja semuanya. Untuk apa dipelajari Eka Kurniawan di Tanah Batak? Gak jelas. Kita punya kota folklore tentang harimau lebih dasar harimau itu. Mokhtar Lubis misalnya kan. Iwan Simatu pasti gak asli orang. Halil Anwar itu, walaupun dia orang tuanya dari Pak Eko Musana, itu orang Sumatera Utara itu. Dia bahasa Indonesia nggak kayak bahasa mereka, beda itu. Nah ini, ya harusnya begini. Kita harus tahu budaya kita juga dong.
Dalam konteks sastra ya sastrawan kita. Di samping ya tadi yang nasional ya semua harus tahu secara nasional. Tuh, di situ kan nggak ada kan, masuk ada siapa-siapa aja. Dan ini lagi sok tahu dia, apa SD gini. Karena kalau tuh bikin kurikulum, apalagi sastra, tidak cukup cuma penulis. Harus ada dong, ini ahli pendidikan anak, harus ada nih kontribusinya, harus ditanya ini. Nah, pantas kayak anak begini, ini harus. Jadi membuat kurikulum itu nggak gampang, nggak kayak bikin daftar ronda kampung. Ya, kan? Harus tahu untuk kebutuhan anak SD mana ini, perkembangan jiwanya kan begitu. SMP, SMA kan lebih susah lagi, banyak kali pengaruhnya. Nah, ini gimana karyanya? Gitu, kan nggak sekompleks itu cara berpikir para pembuat kurikulum itu kan. Nah, dan rata-rata itu yang akan iya aja kan. Kemudian nanti ketika kesalahan dibongkar, cuci tangan semua. Yang salahkan kalian lagi. Wah, itu guru-guru kok itu yang bikin gini. Nah, itu selalu begitu. Pengkhianatan intelektual itu. Dan itu ya. Dan saya pikir udah waktunya di Indonesia itu kalian para guru tuh harus, karena di luar tuh keras sekali para guru. Mama tuh juga guru SD mama. Kalau nggak keras sekali nggak jadi gini. Dari kriteria itu. Guru harus kalian yang di lapangan istilahnya kan harus keras. Masuk nggak bisa.